Di video ini saya akan review hasil investasi reksadana pasar uang saya di aplikasi Bibit Reksadana. Jadi saya investasi dengan modal awal Rp500.000 selama 7 bulan. Jadi kalian bisa lihat keuntungan yang saya dapat berapa selama investasi 7 bulan di aplikasi Bibit ini. Dan juga saya akan bandingkan keuntungan ketika kita berinvestasi atau menabung uang di tabungan bank dengan ketika kita menyimpan uang di reksadana pasar uang. Jadi perbandingan keuntungannya itu seperti apa nanti saya akan jelaskan. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Bibit. Jadi untuk investasi di reksadana untuk saat ini ya kita sudah bisa investasi full online. Jadi pakai aplikasi. Untuk syarat pendaftarannya itu cuma eKTP serta nomor rekening bank. Nah, untuk metode top up-nya itu sangat mudah. Kita bisa top up atau deposit menggunakan dompet digital seperti GoPay, link aja, atau juga bisa transfer manual. Jadi buat kalian yang tertarik investasi di aplikasi Bibit ini, ketika registrasi di awal ya, kalian jangan lupa gunakan kode referral saya yaitu jalan kecil. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Nah, salah satu kelebihan investasi di reksadana itu apa? Jadi itu kita bisa berinvestasi ya di reksadana ini dengan modal kecil. Jadi mulai dari Rp100.000 bahkan sampai Rp10.000. Jadi ini sangat cocok ya untuk kalian yang masih belajar atau mahasiswa dan yang pingin coba-coba investasi. Kalian bisa coba investasi reksadana di aplikasi Bibit ini. Jadi yang pertama saya akan perlihatkan suku bunga tabungan dan deposito bank dari Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Jadi ini adalah suku bunga tabungan dari Bank BRI. Jadi buat yang beranggapan ya, kalau kita menyimpan uang di bank terus kemudian kita mendapatkan imbal hasil yang besar, kalian bisa lihat sendiri returnnya. Misal kita nabung ya dengan nominal di bawah 1 juta, itu kita tidak dapat ya, sama sekali tidak dapat bunga. Sedangkan kalau misal kita mempunyai uang dengan nominal yang tinggi ya, 1 miliar rupiah, itu kita mendapatkan bunga sebesar 1,9%. Ini dalam tahun ya. Jadi cuma 1,9% per tahun. Sedangkan untuk deposito ini sebenarnya mirip ya dengan tabungan bank, tetapi ada syarat tambahan. Yakni uang kita ditahan. Jadi bisa kita tentukan sendiri ya, misal 1 bulan, 3 bulan sampai 36 bulan. Nah, sebagai imbalannya ketika uang kita sudah ditahan itu kita mendapatkan bunga atau return yang lebih tinggi, jadi sekitar 3%-an. Jadi kalau di reksadana ini berbeda-beda ya. Jadi setiap produk untuk returnnya itu berbeda-beda. Jadi di sini saya akan pakai untuk produk yang saya investasi langsung. Jadi produknya yaitu Sukor Invest Money Market Fund ya. Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi kita bisa lihat untuk CAGR-nya dalam 1 tahun terakhir itu sekitar 5,37%. Jadi kalau misal kita menabung ya 10 juta rupiah di tabungan bank, deposito, dan juga reksadana pasar uang, kita bisa hitung ya keuntungan kalau misal kita nabung di bank ya dengan bunga 0,7% atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000. Kalau misal di deposito bunga 1 tahunnya 3%, itu dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan Rp300.000. Sedangkan kalau di reksadana pasar uang dengan estimasi keuntungan 5,37%, kita dapat untung ya sebesar Rp537.000. Jadi ini belum juga pajak 20% ya untuk deposito. Sedangkan kalau di reksadana itu tidak ada pajaknya. Jadi reksadana bukan merupakan objek pajak. Jadi kalian bisa lihat sendiri semakin lebih menguntungkan ya kalau misal kita menyimpan uang di reksadana pasar uang.
Jadi ada 3 jenis reksadana. Yang pertama reksadana pasar uang, yang kedua reksadana obligasi, dan yang ketiga reksadana saham. Jadi kalian bisa lihat ya, untuk grafiknya itu seperti ini. Yang warna biru ini reksadana pasar uang, jadi stabil ya, mengalami kenaikan tapi kenaikannya sedikit. Dan yang warna hijau ini reksadana obligasi. Jadi di sini sudah ada resikonya ya. Jadi reksadana obligasi ini masuk ke instrumen investasi resiko sedang. Jadi kita sudah bisa mengalami kerugian. Karena kalian bisa lihat ya, untuk harganya sudah ada fluktuasi. Jadi bisa lihat di sini ya, naik 7%, terus kemudian turun ke 3%. Jadi seperti itu ya. Kalau di reksadana obligasi ini termasuk resiko sedang, dan yang resikonya paling tinggi itu reksadana saham yang warna ungu. Jadi bisa untung sangat tinggi ya. Misal kita beli saat min 5, terus kemudian kita jual saat 36, nah itu kan untung 40%. Nah, tapi di reksadana saham itu kita juga bisa rugi. Misal kita beli di 36 terus kemudian kita jual di 14, kan sudah rugi seperti itu ya. Jadi kalau di reksadana, kalau misal kita masih pemula ya, itu kita bisa coba ke yang resikonya paling kecil, yaitu reksadana pasar uang seperti itu. Nah, di sini saya akan review ya untuk produk reksadana pasar uang yang saya pilih, yaitu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi kita bisa pilih ya, kalau di reksadana ada banyak sekali produk. Di sini saya akan pilih untuk produk yang saya investasi langsung. Jadi detailnya itu seperti apa, kita bisa lihat ya. Jadi produk yang saya pilih yaitu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi kita bisa klik di sini. Terus kemudian kita bisa scroll ke bagian bawah ya. Jadi ada beberapa indikator ya. Yang pertama itu CAGR, jadi keuntungan rata-rata 1 tahun terakhir itu 5,37%. Nah, ini bisa naik dan juga bisa turun. Jadi tergantung dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Kalau suku bunga acuannya naik ya ini bisa naik. Kalau misal suku bunga acuan turun, itu kita bisa turun ya, keuntungan kita bisa berkurang. Nah, di situ kalau di saat ini ya, ketika pandemi corona, itu suku bunga sangat rendah seperti itu. Jadi sekarang menyentuh terendah sepanjang masa ya, seperti itu 3,5. Nah, terus kemudian ada drawdown, ini adalah resiko. Jadi kalau misal kita taruh uang di sini, itu dia pernah turun sampai 0,0%. Jadi ini tidak pernah turun ya. Jadi setiap harinya mengalami kenaikan. Kalau misal di reksadana saham itu bisa turun sampai 40-50%. Jadi seperti itu ya resikonya. Kalau di reksadana pasar uang itu relatif lebih aman. Terus kemudian expense rasionya itu 0,56. Ini adalah biaya ya untuk mengelolanya, itu 0,56%. Terus kemudian ada total AUM. Ini adalah dana kelolaan. Jadi kalau misal kita investasi 100 juta, nah 100 juta itu masuk ke dalam total AUM ini, tercatat di total AUM ini. Jadi seperti itu ya. Jadi ada orang atau yang sudah menginvestasikan uangnya ke Sukor Invest Syariah Money Market Fund itu 2,35 triliun. Jadi ini bisa dikatakan salah satu reksadana pasar uang yang dana kelolaannya tertinggi. Jadi kalau misalkan kalian investasi, kalian cari untuk yang total AUM yang tinggi seperti itu. Ini sudah banyak yang percaya. Jadi ini termasuk resiko rendah. Terus kemudian kita bisa lihat di sini ya, untuk minimal pembeliannya itu Rp10.000. Jadi buat kalian yang pemula atau pelajar ya, itu sangat cocok untuk investasi di produk ini, karena ini bisa dimulai dari Rp10.000. Terus kemudian kita bisa lihat juga total asetnya. Jadi 55,07 itu dimasukkan ke deposito syariah. Jadi ini ada produk syariah ya, dan setara kas. Terus kemudian sisanya yaitu 44,93 itu dimasukkan ke obligasi syariah ya. Jadi sukuk ini adalah obligasi syariah. Terus kemudian untuk deposito dan obligasi apa saja yang dipegang dari produk ini, itu untuk top holdingnya kita bisa lihat di sini ya. Ada TD atau deposito dari Bank Jabar Bank Syariah, ada TD atau deposito ya. TD ini sama dengan deposito dari
Paninduba Syariah, dan juga di Bank Mega Syariah serta Sukuk, seperti itu. Nah, kalau kalian ingin lebih detail ya tentang produk ini, kalian ingin tahu, kalian bisa ceknya di fund fact sheet dan juga di prospektus yang ada di bawah. Nah, di sini saya akan perlihatkan ya untuk hasil investasi saya. Jadi kita bisa masuk terlebih dahulu ke riwayat transaksi. Jadi saya membelinya kapan, dengan modal berapa. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi saya membelinya itu pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp500.000. Jadi saya investasi selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli 7 bulan. Jadi saya investasi 7 bulan dengan modal Rp500.000. Itu keuntungannya berapa? Kita bisa masuk ke bagian yang portofolio. Di sini saya masukkannya ke dana darurat karena ini yang resikonya kecil ya. Kalau misalnya yang resikonya besar, saya letakkan untuk dana pensiun, seperti itu. Misal reksadana saham, saya masukkan ke dana pensiun. Jadi dana darurat. Jadi keuntungannya investasi Rp500.000 ya selama 7 bulan, itu saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp13.592. Atau kalau misal dipersenkan itu 2,72%. Jadi investasi di reksadana pasar uang ini tergolong investasi yang resiko rendah.